Buat bapak-bapak dan ibu-ibu, apa sih yang dikatakan suci? Apa sih yang dikatakan suci? Kita ambil suci itu dalam alam ini aja. Contoh, seperti air terjun. Itu embunnya kecil-kecil, bersihkannya kecil-kecil. Ambillah seperti dia. Artinya jatuhnya lurus. Sama, di dalam sungai jalannya berkelok-kelok. Ya kan? Tapi sungai itu batasnya di air terjun yang nyata. Jadi kita itu jangan sampai diri kita terhalang dari batu-batuan yang ada. Jangan sampai kita terhalang dengan kitab-kitab kita sendiri, ya. Kitab suci itu adalah suatu ibu kandung. Di mana buktinya? Hati ketemu hati. Hati ketemu hati. Terlahirlah dia tersujud, tapi tidak punya akal. Jadi ada dua kehidupan yang lahir. Lahirnya hewan dan lahirnya anak kita. Di tengah-tengah lah manusia yang nyata adalah suatu ibu yang nyata. Yang satu hati di dalam tidak terlihat, tapi dalam satu hati ada tiga hati. Hati sang ayah dan hati sang ibu. Dan buah hati adalah suatu anak kandungnya sendiri yang keluar dari rahim, dari kemaluan kita di tengah. Di situ adalah suatu pegunungan, bukit yang indah. Bukit yang indah itu adalah suatu yang kita tempuh di dalam mencari suatu air yang suci. Air yang suci itu adalah air terjun yang di dalamnya memberikan suatu kehidupan yang indah di dalam air terjun itu. Tapi orang takut bercebur dengan air terjun itu karena takut tenggelam. Sama, kalau kita tidak ada kasih sayang di dalam perut ibu itu, sama, anak itu akan hilang juga. Tidak ada kehidupan. Jangan kita ambil patokan air laut. Air laut adalah suatu yang bergelombang terus dalam diri kita. Makanya kita itu di dalam diri ini gelombang. Asin keluar dalam diri kita. Ambil di dalamnya yang bening. Di dalam bening itu adalah satu roh yang hitam. Roh kita hitam. Lalu dikatakan hitam itu adalah satu awan yang nyata. Ini kan putih, Bu. Putih. Semuanya putih ditutupin. Artinya kalau ditutup itu artinya sejuk di dalam diri. Alam itu akan sejuk dalam diri kita sendiri. Karena malaikat wanita yang di bawah pun putih, malaikat merasakan. Malaikat itu adalah suatu keindahan nanti. Suatu malaikat itu adalah suatu yang menjaga suatu manusia dari hewan yang nyata dan fakta. Hewan dia yang menghidupkan. Hewan dia yang mengatur segalanya. Dari lautan, insan, dan di daratan makhluk. Makhluk ada dua. Yang lahir, yang suci adalah suatu kepalanya. Yang belum berfungsi akalnya adalah suatu anak kita. Tapi makhluknya wangi, sesuai ibunya pun makan hewan itu. Makanya dia dikatakan berdarahlah kepalanya, ya kan? Putihlah bekas lendir-lendirnya. Disamakan ikan baru keluar. Ikan tuh lendirnya putih. Lalu kita makan, ibu makan ikan. Siapa mencari keputihan itu? Kesuciannya siapa? Titik keringatnya ayahnya yang mencarikan suatu pasangannya. Lalu dikatakan suci. Sucinya harum mulutnya. Sama-sama harum. Disitulah kita besarkan dia. Begitu kita besar, kita punya jari-jari 10. Dalam 10 jam, tidak mungkin kita tidak dapat 1 jam tuh penghasilan. Pasti dapat.
Jangan sampai tangan putih kita menanai, meminta, menjanjikan suatu manusia surga. Salah. Janjikanlah dia bahagia dulu di dunia. Pribadi dia, hak dia mau membagi hasil dia. Suatu jalan yang lurus itu jangan sampai diri kita menghalangi manusia untuk mencari kebenaran dalam dirinya. Kalau kita menjual suatu, turunnya air hujan, tidak mungkin kita bendung. Pasti kita membendung sedikit pun. Itu untuk air hujan. Tapi sekarang orang semakin pintar. Air biasa bisa dibikin minum, dibuat saring-saringan yang lengkap. Zaman dulu direbus atau diminum langsung biar air terjun yang nyata itu. Kenapa? Belum ada bakteri apapun. Bakteri itu adalah suatu campuran jasad manusia yang nyata dan fakta. Apalagi di dalam bumi adalah suatu jasad hewan dan manusia yang nyata. Masuklah di dalam suatu sumur, terendamlah di situ. Lalu kita makan, kita minum. Kalau kita tidak ingat kedua orang tua yang ada kakinya di bawah, ada 4 kehidupan, kakinya berjalan, dan satu lagi kaki anaknya, 4, 5, 6, tambah lagi yang cowok, 7, 8. Sempurnalah alam itu bersama ibu. 9, 10 genap. Sucilah alam itu dikatakan 10 dengan tangan-tangan ibu. 10 jadi 20. 20 sempurnalah diri ibu. 20 itu adalah suatu kebenaran. Kaki 10, tangan 10. Langkahlah dengan baik. Carilah butir-butir yang embun, yang putih. Embun yang putih itu adalah suatu kesejukan yang turun air hujan yang nyata. Bukan di malam hari yang kita cari. Kalau kita mencari di malam hari, seperti kita merenung, seperti kita bertapa, seperti kita menghayal ke atas, itu salah. Seperti kita kerjakan apa? Malam itu adalah suatu malam keindahan. Dua pasangan bercinta kasih sayang. Berjanjilah dia berdua sehidup semati. Sempurnalah bumi itu yang menyaksikan jasadnya nanti pulang. Ada 2 kehidupan, berpasanganlah roh itu, antara barat dan timur, antara utara dan selatan. Tidak ada salah satu dalam diri kita itu. Islam yang baru ini tidak ada salah agama itu. Yang ada pasangan dari ibu dan ayahnya. Berkenalanlah dia berdua, pakai akal. Lalu keluarlah suatu cincin yang indah, jari manis. Jari manis itu adalah suatu jari yang kehidupan pertama. Yang disaksikan adalah 2, jari tengah, seorang wanita yang mengeluarkan anaknya. Telunjuk adalah suatu membagikan undangan dengan jempolnya yang menghitung uang. Cukupkah biaya anak kita menikah? Cukupkah anak kita mencari? Tanpa jari gini tidak bisa kita dapat uang. Karena uang itu kejujuran dan keadilan kita sendiri. Sempurnalah kita tanpa ini. Jadi gini terbukanya. Jempol adalah suatu anakku yang pintar, anakku yang hebat. Karena kamu adalah suatu ikatan dalam diriku. Aku bisa pegang semuanya. Aku bisa merangkul dirimu semuanya. Tanpa jariku
tidak sempurna diriku. Tanpa jari-jariku ada saksi dalam kukuku. Kukuku adalah suatu saksi yang nyata. Di dalam rohku tipis, tidak terlihat dengan manusia yang nyata. Itulah yang dikatakan roh yang tidak terlihat. Roh itu akan tertiup seperti jaringan yang nyata. Cuma jaringan itu seperti yang kita rasakan tiupan angin di waktu ibu melahirkan. Yang nyata dan fakta, terlahirlah dia bersama ibu, teriakan. Jangan sampai teriakan itu akan sakit dalam diri kita lagi. Tiada suara dan tiada perkataan. Ruh itu keluar seperti air mengalir tanpa halangan sedikit pun. Seperti ibu melahirkan lancar dalam diri ibu. Sempurnalah dua pasangan itu. Sempurnalah langit dan bumi. Saksi bumi menghidupkan suatu jasad ibu dari anak ibu yang dilahirkan, yang tanpa daya sekarang bisa ada daya dan ada kekuatan. Sempurnalah semuanya ilmu di dalam diri ibu. Satu bumi berarti semuanya kena, tidak ada dibedakan. Makanya dikatakan zaman sekarang zaman internasional. Kalau internasional itu artinya kita tidak tahu. Yang dikatakan internasional itu terbatas. Seluruh dunia alam semesta. Kalau internasional terbatas, makanya saya bilang alam semesta yang saya ambil. Jadi saya tidak memandang satupun internasional itu, karena alam semesta yang kita hirup adalah suatu udara yang indah. Semuanya dapat, tidak ada saya bedakan salah satunya. Makanya kalau ada yang bedakan, saya tidak mau. Saya bukan ngambil dalam kitab-kitab kalian, karena saya belajar di alam semesta. Yang saya lihat, bumi itu sama kayak rambut kita nih berputar. Yang saya lihat itu juga dilapisin sama air yang suci. Jasad saya tidak bisa, karena air itu menyambung sampai ke alam kekal. Dulu air aja bu, makanya dikatakan dunia itu hampa. Di atas pun dingin, hampa. Air bisa menterapungkan segala benda-benda. Dilihatkan gitu seperti banjir. Banjir itu akan melautkan seperti benda-benda harta kita. Kenapa harta kita dicuci? Karena kesalahan diri kita. Itulah dibanjirkan, dirusaklah harta kita yang nyata dan fakta. Akhirnya kita kecewa. Padahal banjir itu mencucikan ruh-ruh yang lengket di dalam mobil, apakah di kendaraan kita, supaya kita selamat di dalam alam ini. Makanya dicuci semuanya. Kenapa terbakar? Terbakar itu karena kita sering sangka-sangka di luar diri kita, di dalam diri kita, bahwa diri kita itu paling suci, bahwa diri kita itu paling indah. Habislah. Kenapa kitab kalian dibakar tidak apa-apa? Karena seperti kitab Al-Quran, kenapa tidak bisa? Karena itu saksi bukti nanti. Bukti kesalahan itu, kalau kita punya kesalahan, berkas yang kita bakar, pasti tidak ada berkas yang terungkap lagi. Makanya Al-Quran itu baru sekarang bisa terungkap karena kesalahannya besar. Itu. Setiap Al-Quran berkata suci. Kalau dia berkata suci Al-Quran itu, kenapa diri dia menjual diri Al-Quran itu? Padahal ceritanya sama aja. Tidak pernah berubah. Lalu ahli-ahli tafsirnya karena rekayasa. Cerita pembunuhan. Akhirnya semuanya sakit. Semuanya agama itu ceritanya pembunuhan. Berjuang. Padahal berjuang itu diri kita sendiri. Itu aja supaya kita lebih cepat, lebih indah.